guru penggerak angkatan 9, yang mana di akhir dari kegiatan modul 3.3 kami diminta untuk membuat program yang berdampak di sekolah. Jadi tidak hanya untuk tugas permintaan LMS sebagai TGP itu sendiri, tetapi program yang dibuat ini berdampak dan berkelanjutan. Nah, dan juga program ini yang kami buat harus berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di sekolah. Selain fakta, ada juga perasaan, kemudian yang berikut temuan, dan yang terakhir adalah program ini berkelanjutan jangka panjang. Jadi tidak hanya untuk hari ini saya buat program dan untuk mendapatkan nilai untuk saya kepentingan saya, tetapi ini program yang dibuat berdasarkan yang saya sebut tadi, fakta, perasaan, temuan, dan juga jangka panjang. Dari situ saya membuat program, yaitu namanya saya singkat menjadi MIBA Gertrasi. MIBA Gertrasi ini merupakan akronim dari meningkatkan minat baca anak melalui gerakan literasi sekolah. Sebagai pengantar, kenapa ini program ini saya angkat dan merasa penting untuk tiap bagian dari fakta, perasaan, temuan, dan juga jangka panjang, yaitu membaca adalah salah satu keterampilan penting yang harus dimiliki oleh setiap siswa. Selain itu, membaca membuka jendela dunia dan memungkinkan siswa untuk belajar tentang berbagai hal baru. Selanjutnya, membaca juga dapat membantu siswa untuk mengembangkan kemampuan kreatif dan juga kritis. Nah, poin-poin ini di UPTD SMP Negeri 4 ini sangat kurang sekali dalam hal membaca. Itu dibuktikan dengan dalam ujian kemarin itu terbaca bahwa sekolah kita literasinya rendah, literasi dan juga numerasi. Oleh karena itu perlu dilakukan upaya untuk menumbuhkan kecintaan terhadap membaca di sekolah ini. Maka dari itu, MIBA Gertrasi ini merupakan program yang dibuat untuk meningkatkan kemampuan literasi anak. Dan program ini dia masih masuk dalam kegiatan intrakurikuler dan juga kokurikuler. Jadi dia bisa berdampak di dalam kelas dan juga di luar kelas. Lalu yang berikut, MIBA Gertrasi merupakan program yang dibuat untuk meningkatkan kemampuan literasi anak, seperti mengenal berbagai huruf dan juga angka, mengenal suku kata awal dan juga suku kata akhir, mengenal membaca menulis dan kemampuan murid. Yang berikut adalah kegiatan program ini adalah wujud dari pemetaan sekolah. Pemetaan sekolah itu di dalamnya ditemukan ada aset sekolah. Dan di UPTD SMP Negeri 4 ini ada 7 aset. Bapak Ibu bisa perhatikan, aset yang pertama yaitu perlu dijelaskan bahwa aset ini ada 2, yaitu aset dilihat dari kekurangan dan juga aset dilihat dari kelebihan. Nah, yang di sini kita melihat bahwa aset dilihat dari kelebihan, kita jangan lihat dari kekurangan. Terkadang kita kalau mau melakukan sebuah perubahan, itu kita mulai terbayang, saya mau buat gerakan ini tapi tidak didukung dengan fasilitas ini dan itu. Dan itu kita perlu melakukan pemetaan aset, dan pemetaan aset di sini ada 7, yaitu yang pertama modal manusia, kemudian ada modal sosial, modal fisik, modal lingkungan, modal politik, dan juga modal agama dan budaya. Lalu yang berikut ada modal finansial. Dari 7 aset ini, yang berdampak pada program ini atau dia mempengaruhi program ini, di sini
Modal manusia itu sudah pasti kepala sekolah, pendidik, tenaga kependidikan, peserta didik, dan juga orang tua. Dari aset modal manusia ini bekerja sama mendukung sekolah yang ada seperti yang tadi saya sudah sebutkan, dan saling mendukung program ini mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan juga evaluasi program. Selanjutnya adalah modal fisik. Kalau modal fisik itu berkaitan dengan gedung atau gedung perpustakaan. Memang di sini kita tidak punya gedung perpustakaan sendiri, tetapi kita bisa memanfaatkan ruangan yang luas. Dan di sini ya seperti kita tahu bahwa ada ruangan di pojok di belakang kita tertata buku-buku yang bisa saja kita sebut sebagai perpustakaan seperti itu. Kemudian yang berikut adalah modal sosial. Modal sosial ini berupa dukungan masyarakat terhadap program minat baca. Lalu yang berikut modal lingkungan, di mana modal lingkungan itu berkaitan dengan halaman kita yang luas. Kita bisa memanfaatkan itu untuk seperti kita lihat di luar, di depan kelas itu sudah ada penataan bangku dan tempat duduk. Itu kita bisa memanfaatkan itu supaya anak-anak mengambil buku dari perpustakaan dan bisa duduk di tempat di halaman luar untuk bisa membaca. Jadi membaca ini tidak hanya di dalam ruang kelas, tetapi kita bisa memanfaatkan di luar ruangan kelas. Yang terakhir adalah modal finansial. Nah, modal finansial ini sangat dibutuhkan dalam proses pengadaan buku. Dan Mibal Gertrasi ini membaca ini tidak hanya buku-buku referensi saja, tetapi kita bisa juga menyediakan buku-buku dalam bentuk digital. Kita bisa memanfaatkan Chromebook yang ada. Kita punya Chromebook, jadi Chromebook itu tidak hanya untuk dipakai ujian ANBK saja, tetapi kita bisa memanfaatkan itu untuk kita punya sambungan WiFi. Jadi sambungan WiFi dari Chromebook untuk mencari buku-buku dari situs-situs, kemudian kita masukkan di dalam Chromebook sehingga anak itu dia bisa membaca melalui Chromebook yang ada. Selanjutnya adalah manfaat dari program membaca ini. Ada banyak manfaat dan saya merangkumnya ada 7, yaitu yang pertama, kenapa membaca ini penting? Yang pertama adalah meningkatkan pengetahuan dan juga wawasan. Seperti halnya kita ketahui, banyak peserta didik kita bukan menganggap bahwa mereka itu bodoh atau tidak bisa, tetapi karena mereka itu kurang membaca, sehingga pengetahuan dan wawasan mereka pun terbatas. Jadi seperti kita kasih soal-soal dalam kelas, baik itu soal latihan atau juga PR, itu terkadang minggu berikut kita periksa mereka tidak kumpul, alasan lupa dan segala macam, atau ada yang tidak kerja. Itu salah satunya dipengaruhi karena mereka malas membaca, kurang membaca, sehingga motivasi mereka untuk mengerjakan tugas pun sangat rendah. Yang berikut manfaat kedua dari pentingnya membaca adalah memperluas kosakata dan meningkatkan kemampuan menulis. Nah, ini penting karena kosakata ini kadang kita yang sebagai guru kita menemukan kata-kata baru itu kita sulit untuk mengartikan. Kita butuh kamus untuk bisa cari tahu dia punya arti dan lain-lain. Begitu juga dengan peserta didik, sehingga agar program ini harus kita tegas, kita cepat untuk kita melanjutkan supaya tidak hanya saya berbicara di sini besok, tetapi dia berkelanjutan seterusnya untuk bagaimana memanfaatkan program baca ini. Yang berikut adalah meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif. Ini juga sama. Seperti kita mengajar di kelas, kita memberikan pertanyaan kepada peserta didik untuk mengetes apakah anak ini sudah memahami indikator yang kita jelaskan, baik itu dalam bentuk pertanyaan atau dalam bentuk
misalkan anak ini dia rajin membaca, dia tahu referensinya, kita kasih itu, dia langsung dengan cepat menghancurkan tangan dan protes kepada kita. Bapak Ibu, itu salah, tidak sesuai dengan referensi yang saya baca. Tapi kalau anak yang tidak senang membaca dan kurang membaca, maka mereka merasa bahwa itu jawaban yang paling benar karena yang disampaikan adalah guru. Jadi itu salah satu manfaat dari banyak-banyak membaca, itu bisa memunculkan kemampuan kritis dan juga kreatif. Poin yang keempat dari manfaat membaca adalah meningkatkan kemampuan anak untuk memahami dan menganalisis informasi. Yang kelima, meningkatkan konsentrasi dan daya ingat. Yang keenam, mengurangi stres dan meningkatkan relaksasi. Ini saya rasa ini adalah 7 poin dari 1 dari 7 poin yang menarik. Tidak hanya untuk peserta didik, tetapi kita Bapak Ibu guru kalau merasa terlalu stres dengan rutinitas, banyak-banyak membaca supaya bisa mengurangi stres. Lalu yang terakhir adalah membuka peluang untuk belajar sepanjang hayat. Jadi belajar itu tidak mengenal umur, usia, tidak mengenal jenis kelamin, kapan saja, di mana saja kita wajib untuk terus belajar. Ya, selain manfaat yang sudah saya jelaskan tadi, ada juga tantangan dari kurangnya anak tidak suka membaca. Di sini saya merangkumnya ada 5 alasan kenapa anak tidak suka membaca. Yang pertama adalah kurangnya akses terhadap buku. Kemudian yang kedua, kurangnya motivasi dan minat baca. Yang ketiga, kebiasaan menonton televisi dan bermain gadget. Yang keempat, metode pembelajaran membaca yang kurang menarik. Dan yang kelima, kurangnya peran orang tua dan guru dalam menumbuhkan minat baca. Ini tantangan yang mana menyebabkan anak malas membaca atau kurang membaca. Nah, dari tantangan ini ada upaya atau cara untuk bisa menangani tantangan yang tadi. Upayanya juga ada 5. Kalau yang tadi pertama tantangannya kurangnya akses terhadap buku, maka upaya yang pertama adalah kita menyediakan akses yang mudah terhadap buku. Seperti tadi di awal tadi saya menjelaskan, kalau buku-buku secara fisiknya anak tidak terlalu suka, maka kita sediakan buku-buku yang bisa kita pergunakan Chromebook itu. Anak-anak kan kalau sekarang menyangkut dengan komputer, HP, dan lain-lain yang menyangkut dengan elektronik, itu mereka lebih senang pegang itu, pakai itu dibandingkan buka buku-buku yang tebal itu untuk baca. Nah, itu yang pertama adalah cara atau upaya menyediakan akses yang mudah terhadap buku. Jadi kita bisa menyediakan, kalau sudah ada buku di dalam Chromebook itu atau di dalam HP mereka, sediakan satu ruang yang semaksimal mungkin, karena memang ruangan kita juga terbatas. Sediakan ruang yang semaksimal mungkin untuk mengkondisikan ruangan itu agar anak selain dia membaca, dia merasa nyaman juga dengan suasana tempat itu. Selanjutnya tantangan yang kedua adalah kurangnya motivasi dan minat baca. Upayanya atau cara yang bisa menangani adalah menciptakan lingkungan yang kondusif untuk membaca. Kemudian menjawab tantangan yang ketiga, yaitu mengadakan kegiatan literasi yang menarik dan menyenangkan. Jadi tidak disuruh monoton anak itu setiap hari full membaca. Ada 15 menit sebelum guru mulai pembelajaran membaca, lalu 1 minggu itu kita adakan 2 kali saja membaca, supaya anak jangan terlalu bosan dengan suasana itu. Yang berikut adalah cara yang keempat, menggunakan metode pembelajaran yang inovatif. Dan yang kelima, melibatkan orang tua, guru, dan dalam menumbuhkan minat baca. Jadi program ini tidak hanya semata-mata dari pihak guru untuk mendorong anak itu membaca, tetapi dari seluruh pendukung, baik itu dari komite atau dari orang tua di rumah. Jadi program ini
berapa banyak kata yang mereka baca dalam sehari atau dalam jam istirahat, jam malam itu sebelum masuk jam istirahat, jam-jam segitu itu mereka ada baca buku atau tidak. Tulis nama bukunya, judul bukunya, halaman, dan juga supaya kita bisa mengetahui anak itu betul-betul ada membaca atau tidak. Ya, dari pengantar manfaat, tantangan, dan juga upaya, kita dapat merefleksikan bahwa program ini nantinya kalau dia berjalan dengan baik, maka kita bisa dapat membuahai hasil dari yang pertama, kalau anak itu membaca, maka membaca adalah keterampilan yang penting yang harus dimiliki oleh setiap siswa. Kalau misalkan program itu terlaksana dan seluruh peserta didik di SMP 4 itu menerapkan, maka peserta didik kita sudah memiliki keterampilan yang banyak sekali dari setiap buku yang mereka baca. Kemudian yang kedua, ada banyak manfaat yang bisa diperoleh dari membaca. Seringkali di kelas kita memotivasikan anak bahwa dengan membaca merupakan jendela dunia. Jadi kalau kalian di Alor, tapi kalau misalkan kalian baca tentang profilnya penduduk orang-orang yang ada di Jawa atau ada di Eropa sana, kalian tidak harus pergi ke sana, tetapi kalian sudah bisa mengetahui komposisi penduduknya, budayanya, apa yang mata pencarian apa yang paling umum di tempat itu. Kemudian yang berikut adalah ada beberapa tantangan yang perlu dihadapi dalam menumbuhkan minat baca. Selain tantangan, ada juga berbagai upaya yang bisa dilakukan untuk menumbuhkan minat baca di sekolah. Dan yang terakhir, ini dengan kerjasama semua pihak, diharapkan minat baca di sekolah dapat meningkat. Ya, jadi program ini di awal-awal tadi saya bilang bahwa ini merupakan fakta yang saya temukan di sekolah, dan hampir seluruh lapisan sekolah yang ada di Kabupaten Alor ini sangat memprihatinkan dengan minatnya peserta didik yang kurang membaca atau bahkan malas membaca. Seperti kita ketahui di SMP Negeri 4 ini, di kelas saya sendiri 82 itu ada satu anak yang memang belum lancar membaca, begitu juga dengan di kelas 7. Di awal sekali saya pernah buat komunitas baca dengan kolaborasi dengan guru Bindo, tetapi seiring berjalan waktu kegiatan itu sudah tersendat karena kita disibukkan dengan kegiatan-kegiatan yang lain. Dan di sini saya mengangkatnya lagi dengan harapan bahwa kita akan terus berkolaborasi untuk meningkatkan tujuan dari program ini. Selanjutnya menyangkut dengan modal fisik tadi, bahwa kita tidak punya gedung perpustakaan, kita bisa memanfaatkan ruang kelas dan di dalam kelas maupun di luar kelas. Dan juga kita bisa buat program, kita bisa buat pojok baca seperti yang kemarin diusulkan oleh adik-adik mahasiswa, bahwa programnya kegiatannya hampir sama, yaitu literasi. Jadi kita bisa berkolaborasi dengan adik-adik mahasiswa untuk sesegera mungkin membuat pojok baca supaya kedepannya kita memberitahukan ini kepada peserta didik, mereka merasa ada hal yang baru. Jadi tidak hanya suruh bilang, ya baca dan terus baca, tetapi ada tempat-tempat yang buat mereka nyaman dan mereka bisa baca dengan senang. Dan pada akhirnya ada berdampak yang menurut Bapak Pendidikan, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara, bahwa beliau menuntut di kurikulum Merdeka ini seluruh guru harus memberikan ilmu kepada peserta didik itu tidak dengan tekanan emosional dan juga fisik, tetapi bagaimana kita memberikan peserta didik ilmu dengan perasaan bahagia. Sekian dan terima kasih penyampaian dari saya. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu Guru sekalian, dan sekiranya ada tanggapan respon dari Bapak Ibu Guru, saya berikan kesempatan.
kesempatan yang diberikan. Saya di sini mau bertanya sekaligus memberikan saran mengenai baca. Ya. Membaca itu sangat diperlukan oleh anak-anak, terutama peserta didik di jenjang SMP akan meningkat ke SMA. Bahkan ditemukan di sekolah sendiri masih ada siswa yang sangat rendah dalam hal baca. Saya mau bertanya kepada Ibu, apa pendapat atau ide dari Ibu untuk mengurangi siswa yang belum bisa membaca? Apakah ada kerjasama dengan guru mata pelajaran bahasa Indonesia? Dan jikalau ada kerjasama, sudah dilaksanakan atau belum? Dan sekiranya ide saya, kalau belum ada pelaksanaan, kedepannya Ibu bisa lebih berkoordinasi dengan guru mata pelajaran bahasa Indonesia dari kelas 7 sampai dengan kelas 9 untuk melakukan proses atau program bagi anak-anak yang belum bisa membaca. Itu saja dari saya. Terima kasih, saya kembalikan. Ya, terima kasih Ibu Wer yang sudah menanggapi penyampaian saya tadi, bahwa pertanyaannya bagaimana ide saya dari program yang saya buat ini, bagaimana ide saya untuk bisa menangani peserta didik yang kurang membaca, yang belum bisa membaca atau bahkan yang masih eja. Nah, tadi saya sudah katakan bahwa di awal saya mengikuti kegiatan program guru penggerak ini, saya sudah berkoordinasi dengan guru mata pelajaran bahasa Indonesia untuk melakukan tindakan terhadap anak-anak yang kurang membaca. Bahkan saya juga sudah berkoordinasi dengan para wali kelas untuk menginput nama anak-anak yang selama ini kita ada bersama. Wali kelas ketahui mana yang belum bisa membaca atau yang masih eja, untuk kita bekerja sama, saya dan juga dengan guru bahasa Indonesia untuk bagaimana melatih anak ini membaca. Sudah, untuk pelaksanaannya sudah di awal-awal itu guru bahasa Indonesia ini ada 4, tapi yang menerima masukan saya waktu itu ada Ibu Didi dan juga Ibu Nur. Ibu Nur bahkan sudah pertemuan dengan beberapa anak itu dalam 1 minggu itu sudah 2 kali. Kita sepakat pertemuannya seminggu 2 kali, 1 minggu 2 kali pertemuan. Dan itu Ibu Nur sudah lakukan, ada jurnalnya. Namun sampai hari ini saya juga belum mengecek kembali jurnal itu untuk melihat kemampuan anak saat ibu guru melatih membaca. Kemudian sekarang saya mengusung baru lagi, masih sama, yaitu hal menyangkut dengan membaca. Sudah pasti membaca ini tidak hanya untuk berdampak ke beberapa anak yang tidak bisa membaca sama sekali, tetapi seluruh anak. Yang dibuktikan dengan penilaian literasi kemarin, itu SMP 4 itu nilainya merah. Jadi di sini program ini tidak hanya fokus kepada mereka yang belum bisa membaca sama sekali, tetapi berdampak semua untuk bagaimana menggencarkan mereka, untuk mereka semua berbondong-bondong membaca dengan manfaat-manfaat yang tadi sudah saya sebutkan itu. Jadi manfaat membaca itu banyak sekali, tidak hanya menambah pengetahuan anak itu, tetapi menambah kosakata, membuat anak itu kreatif dan inovatif dan lain sebagainya. Mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan. Ada respon lain? Terima kasih atas kesempatan diberikan. Saya ingin menambahkan saja. Kan di sini kita mulai setelah pulang itu jam 11.30 kita mulai belajar. Jam 11 kita masih punya waktu 30 menit sebelum kelas yang shift siang masuk. Nah, saya mau kasih tambahan 30 menit itu dibagi. Tiap kelas ada jam untuk literasi. Jadi kan kita peruangan di dalam sini kan lumayan luas. Nah, anak-anak bisa masuk 30 menit itu mereka untuk membaca di dalam kelas. Jadi untuk dibagi, misalnya hari Senin untuk kelas berapa? 81. Hari Selasa 82, dibagi per kelas
tiap hari. Jadi 30 menit itu mereka fokuskan untuk belajar, dan 30 menit setelah itu baru mereka pulang terus. Untuk pagi mungkin tidak bisa, kita hanya punya waktu 30 menit itu. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Bu Asti atas masukannya. Memang di sini tidak bisa saya atau juga guru bahasa Indonesia saja yang berperan, tetapi seluruh guru yang ada di SMP Negeri 4 ini, seluruh yang berkaitan dengan aset modal manusia itu kita semua berkolaborasi. Jadi kalau usul dari Bu Asti bahwa kita ada sekolah pelajarannya pakai shift, maka saat jeda pergantian shift berikut itu 30 menit dipakai untuk membaca. Nah, di sini mungkin kedepannya kalau memang program ini betul terlaksana dengan baik dan terstruktur, maka piket bisa dengan wewenangnya untuk bisa mengarahkan anak-anak 30 menit sebelum masuk bisa datang untuk membaca. Atau kalau tidak ada piket, guru-guru yang memang belum jam pertama masuk, dia bisa mengarahkan anak. Intinya adalah kita berkolaborasi, tidak lihat bilang itu bukan sabun program, itu bukan sabun kerja. Saya pun kerja adalah masuk mengajar, setelah mengajar saya buat administrasi, saya pulang, tidak seperti itu. Lalu yang berikut menyangkut dengan 30 menit baca ini, mungkin kedepannya saya bisa mengusulkan ke Bapak Kepala untuk pengadaan buku-buku. Jadi siswa datang jangan hanya baca ini buku pelajaran, tetapi di sini buku-buku yang menarik lah, buku-buku baca, buku-buku cerita. Kalau buku cerita tetapi punya nilai gunanya, punya manfaatnya yang berkaitan dengan pelajaran. Misalnya pelajaran saya IPS berkaitan dengan sejarah. Mungkin ada pengadaan buku-buku yang berkaitan dengan sejarah kerajaan, sejarah nasionalisme, sejarah kemerdekaan, sejarah datangnya bangsa Eropa dan seterusnya. Mungkin bisa disediakan untuk siswa itu, kita memotivasi kepada mereka bahwa dengan kamu belajar sejarah ini, kamu tidak melupakan sejarah perjuangan di masa lampau yang dikutip dari Bapak Insinyur Soekarno, bahwa saat beliau menyampaikan di lapangan nikah, di situ beliau menyampaikan bahwa jas merah, inti dari jas merah adalah jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Mungkin seperti itu yang saya bisa tambahkan dari Bu Asti. Pertama tentu kita apresiasi untuk Indonesia yang sudah berusaha maksimal. Memang untuk menampilkan khususnya untuk PowerPoint ini, bukan PowerPoint ini Canva ya. Jadi Bapak Ibu terlihat simpel dan sederhana, tetapi ini saya lihat selama ini dia bekerja cukup keras dan sampai pada titik ini membuat program ini kemudian dipaparkan di hadapan kita dalam bentuk Canva. Ini satu pekerjaan yang memang cukup berat oleh karena kita belum terbiasa. Saya perhatikan dari tadi ini, saya juga belum tentu bisa merancang ini kemudian menyampaikan dengan lugas dan sederhana kepada kita semua. Jadi selain kita melihat konten, melihat isi dari program ini, kita juga yang ada dulu kita belajar dari bagaimana cara berbicara di depan orang. Jadi memulainya bagaimana, meruntutnya bagaimana, dan saya pikir untuk saat ini cukup bagus. Dan ini karena saya beberapa kali ikut kita mengkonsepkan melakukan gerakan literasi di sekolah ini. Jadi itu berarti kita ini mudah-mudahan, ini harapan kita semua, kita jangan sampai stop di level konsep. Kita jangan sampai berhenti di omong,
berhenti di tataran konsep, lalu yang kita susah itu atau lemah itu di bagian aplikasinya, pelaksanaannya. Jadi saya berharap karena ini hari CGP kita sudah merancang membuat program MIBA Gertrasi, ini meningkatkan minat baca melalui gerakan literasi. Jadi saya berharap supaya karena sudah ada dua pihak yang merancang kegiatan khususnya untuk minat baca ini, supaya dalam waktu sesingkat-singkatnya ini mulai jalan sudah. Jadi di situ kan sudah jelas itu. Hanya mungkin untuk konsepnya ini sudah bagus, kurang di saya menurut, karena terus terang saja kalau bagi saya secara pribadi dan kebetulan saya kepala sekolah di sini, semua usaha, semua upaya yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru, pegawai tata usaha, satpam atau siapapun yang ingin membantu sekolah ini untuk meningkatkan mutu dan kualitas sekolah, kita wajib mendukung penuh. Itu sudah pasti. Malah dari wujud konkret daripada kita semua, termasuk saya, itu mendukung kegiatan-kegiatan. Pertama itu untuk peningkatan mutu sekolah. Kedua, tentu sudah pasti untuk meningkatkan kapasitas guru tersebut. Jadi kalau saya tidak tadi kalau kita bilang menjelaskan itu manfaat dari membaca itu kan bagus sekali, sampai yang menarik menghilangkan stres dan jadi Pak ya teman-teman sudahlah, mari ini bagus. Jadi nanti bayangkan rendahnya literasi siswa, bukan literasi sekolah itu berarti guru dan siswa, rendahnya literasi sekolah, lalu cara untuk membantu menyelesaikan itu dengan literasi. Oke, kita dukung. Nanti ini sudah dianggarkan praktek baik. Kan kita ini kan ada di sekolah ini datang untuk menyelesaikan masalah yang di sekolah. Kalau buku kurang ya inisiatif. Kan sah-sah saja. Tidak, saya selalu bilang teman-teman dorong kalau ikut itu bagus sekali, dia punya nilai positifnya yang semua ini menjadi berkat bagi sekolah ini. Karena itu sekali lagi sebagai kepala sekolah di sini saya beri apresiasi dan selamat untuk usaha yang dilakukan mulai dari pembukaan sampai akhir ini semuanya sebenarnya positif untuk sekolah. Jadi ini bagian dari kita mendukung. Baik, terima kasih Bapak atas motivasinya yang luar biasa yang menggugah kami semua untuk bagaimana kedepannya saya yang membuat program dan juga adik-adik mahasiswa yang datang dengan membawa program yang sama dan seluruh guru yang ada di SMP 4 ini sesegera mungkin kami akan menjawab dengan pendek Bapak Kepala untuk secepatnya mengadakan kegiatan ini. Dan catatan untuk saya adalah segera mungkin buat jadwal. Itu juga dengan adik-adik sudah pasti setelah ini kita akan berkoordinasi untuk menyiapkan apa-apa saja yang perlu kita siapkan, yang perlu kita bawa, dan harapan saya kepada Bapak Ibu guru kedepannya kita saling mendukung. Sekiranya tadi yang disampaikan Bapak Kepala, kalau ada buku cerita yang menarik di rumah, buku novel, buku pengantar tidur atau buku
Bye.